Program naturalisasi masih menjadi andalan timnas Indonesia untuk memperkuat skuad secara instan. Keputusan menaturalisasi fullback milik NEC Nijmegen itu pun dinilai berhasil. Sebab Verdon mampu memperlihatkan penampilan yang menjanjikan saat debut di laga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kini tampaknya PSSI sudah cukup mengincar pemain belakang. Hal itu karena beredar kabar mereka tengah dalam proses menaturalisasi dua pemain depan, yakni Ole Romenyi dan Mauro Zijlstra. Romenyi dan Zijlstra pun dianggap sebagai solusi dari masalah lini depan timnas Indonesia yang masih kurang tajam. Jika itu benar, maka kehadiran mereka jelas dibutuhkan untuk membantu timnas Indonesia. Lantas bagaimana proses naturalisasi Romenyi maupun Zijlstra? PSSI sejatinya belum membahas apa-apa terkait kedua pemain keturunan tersebut. Namun dalam satu momen Romenyi berbicara kepada supporter timnas Indonesia bahwa saat ini semuanya berjalan ke arah yang baik. Netizen tanah air lantas menyimpulkan perkataan Romenyi itu sebagai tanda pemain FC Utrecht itu tengah dalam proses naturalisasi. Sementara dari sisi Zijlstra, ia mengaku masuk dalam daftar incaran PSSI. Namun sejauh ini PSSI belum bergerak mendekati Zijlstra untuk membahas program naturalisasi. Mauro Zijlstra opsi pecahkan masalah timnas Indonesia. Timnas Indonesia kini memiliki alternatif baru untuk mengatasi masalah di lini depan. Mauro Zijlstra merupakan pemain diaspora Indonesia yang kini berlaga di Belanda bersama Volendam U21. Teranyar, Mauro Zijlstra mengaku tengah mengurus proses naturalisasi bersama PSSI. Meski belum diketahui kapan bisa rampung, dia mengisyaratkan siap membela timnas Indonesia. Dengan kualitas dan statistik yang menjanjikan, Mauro bisa membantu memecahkan dua masalah utama timnas Indonesia. Masalah finishing cetak gol. Mauro Zijlstra dengan postur tubuh yang ideal sangat layak diandalkan sebagai striker utama. Dengan postur jangkung, kemampuan dribble yang baik, tembakan akurat, dan keahlian mencari posisi, Mauro akan menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Masalah mental lini depan. Selain kemampuan teknis, Mauro juga memiliki mental yang kuat dan berani mengambil risiko. Keberanian ini terlihat dari keputusan kariernya seperti meninggalkan NEC Nijmegen untuk bergabung dengan Volendam demi peluang debut di tim senior. Saat ketinggalan, mentalitas lini depan terkadang diperlukan dan Mauro punya hal tersebut yang bisa membuat timnas Indonesia makin kuat. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia, dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Isyarat proses naturalisasi oleh Romenyi agar segera perkuat timnas Indonesia sudah diunggah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan oleh Romenyi sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Hal itu diketahui setelah Erick Thohir dan Ole Romagney sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial sang ketum PSSI. Diprediksi Ole Romagney belum segera menjalani debut timnasnya bersama skuad Garuda tahun ini. Paling cepat debut penyerang FC Utrecht bersama timnas Indonesia terrealisasi pada Maret 2025, tepatnya saat timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Australia. Tentu saja dengan kehadiran Ole Romagney akan menambah daya dobrak lini serang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kini yang menjadi sorotan ialah ada harga yang harus dibayar dengan naturalisasi Ole Romagney, yakni kemungkinan ada striker yang lebih banyak diabaikan oleh Shin Tae-yong di sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker yang sangat mungkin minim mendapatkan panggilan di sisa 5 pertandingan putaran ketiga. Striker PSS Sleman, Hoki Caraka menjadi salah satu bomber muda bertalenta yang dimiliki timnas Indonesia. Hoki selalu dilirik oleh STY sepanjang round 3. Meski demikian, Hoki Caraka belum dimainkan sama sekali. Serupa dengan Hoki Caraka, striker Persib Bandung Dimas Derajat juga sangat mungkin terkena dampak kehadiran naturalisasi Ole Romagney. Pasalnya dari 5 laga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Persikabo ini sekalipun belum memperoleh menit bermain. Catatan lebih baik justru dihasilkan penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Kendati baru membukukan 2 caps bersama timnas Indonesia, dia sudah pernah dimainkan oleh Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirangkum dari laman Transfermarkt, Malik Rizaldi membukukan catatan waktu 63 menit dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Kecenderungan cedera yang dialami Malik Rizaldi sangat mungkin membuatnya disingkirkan oleh Shin Tae-yong demi jaminan tempat bagi Romagney. Nasib yang mirip dengan Dimas Derajat maupun Hoki Caraka juga dimiliki bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Dari 5 laga yang sudah dimainkan timnas Indonesia, Ramadan Sananta sekali berada di daftar pemain. Tepatnya saat menahan imbang Arab Saudi, itu pun tidak dimainkan. Selebihnya, Ramadan Sananta dicoret dari daftar 23 pemain yang dibawa timnas Indonesia untuk bertanding. Nama yang paling mengejutkan ialah Rafael Struijk. Penyerang Brisbane Roar Australia tersebut selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di round 3. Bahkan dia sudah mengukir 1 gol, tepatnya kala menahan imbang Bahrain. Akan tetapi Struijk belum lama ini memperoleh kritik karena secara performa mengalami penurunan. Jika dikomparasikan dengan Ragnar Oratmangoen, Struijk sangat mungkin untuk terkena imbas dari kehadiran Ole Romagney di lini depan skuad Garuda. Ole Romagney calon naturalisasi baru timnas Indonesia hadir GBK menyaksikan pertandingan Indonesia versus Jepang di tribun VVIP. Kemunculannya di GBK pun membuat masyarakat geger, sebab Ole adalah pemain yang sudah ditunggu-tunggu oleh fans. Dirinya dianggap bisa jadi solusi dari tumpulnya lini depan timnas Indonesia. Namun sebelumnya, jelang pertandingan melawan Jepang, salah satu warga Twitter melalui kamera paparazzi membagikan foto Ole Romagney yang sedang berada di rumah sakit Jakarta. Sebelum akhirnya berfoto dengan Erick Thohir, Ole Romagney adalah pemain yang sama dengan Mads Hilgers dan Kevin Dix. Ole perlu waktu lama untuk mengatakan iya pada tawaran PSSI. Itu wajar karena pada tahun 2023, saat Ole mendapat panggilan pertama dari PSSI, usianya masih 23 tahun. Itu jadi usia yang terlampau muda untuk langsung memilih timnas Indonesia sebagai kelanjutan karir internasionalnya. Apalagi Ole paham bahwa Belanda juga sedang krisis penyerang jempolan. Ia merasa masih memiliki peluang yang besar untuk dipanggil ke timnas Belanda. Namun setelah pertimbangan matang dan beberapa kali melakukan komunikasi langsung dengan Erick Thohir, Ole Romagney pun luluh. Dirinya memutuskan bergabung setelah terpukau dengan kinerja dan proyek timnas Indonesia selama 1 tahun terakhir. Lantas, sehebat apa sosok Ole Romagney itu? Sebelum mengulas kehebatan Ole Romagney perlu diketahui, peran penting dalam pengambilan keputusan Ole Romagney tak luput dari bantuan dari salah satu punggawa timnas Indonesia, Ragnar Oratmangoen. Mengapa demikian? Karena Ragnar adalah kawan karib Ole sejak dari Akademi NEC Nijmegen. Dilansir suara.com, Wahaji berusaha membujuk Ole ketika tahu PSSI sedang mencari striker bagus. Ragnar meminta Ole untuk mempertimbangkan tawaran PSSI.
Ragnar merasa akan bagus jika skuad Garuda memiliki striker sepertinya. Skuad asuhan Shin Tae-yong sudah terbentuk dengan cepat selama 1 tahun terakhir. Namun, STY masih membutuhkan sosok gol getter di lini depan. Dan Ragnar ingin Ole mengisi posisi tersebut. Namun, apakah yang dikatakan Ragnar Oratmangoen bisa dipertanggungjawabkan di lapangan? Tentu akan terlalu dini untuk menarik kesimpulan. Proses Ole Romenyi menuju striker timnas Indonesia masih panjang. Tapi sepak terjangnya bisa terlihat melalui karirnya di dunia sepak bola. 2011 di tanah kelahirannya yakni Nijmegen, Ole Romenyi tumbuh sebagai bakat sepak bola yang menjanjikan. Menimba ilmu di NEC Nijmegen, Ole memang difokuskan untuk bermain sebagai striker sejak kecil. Kala itu Nijmegen masih berlaga di kasta kedua sepak bola Belanda. Maka dari itu tak butuh waktu lama bagi Ole untuk menembus skuad utama. Ole Romenyi bahkan sudah bermain untuk skuad utama Nijmegen sejak usianya masih 17 tahun. Bermain sebanyak 27 pertandingan di Keukenkampioen Divisie, Ole mengemas 10 kontribusi gol dengan rincian 8 gol dan 2 assist. Berkat performanya yang menjanjikan, Ole telah menarik perhatian klub-klub top Eropa. Menurut arsip Football Espana, Ole Romenyi sempat masuk radar Real Sociedad, Norwich City, Leeds United, Brentford, dan beberapa klub papan tengah Liga Jerman dan Italia. Namun, Football Espana menyebut bahwa Manchester City asuhan juga berada di antrian yang sama untuk mendapatkan Ole. Itu berarti bakat Ole sudah mendapat pengakuan dari Siki Begiristain selaku Direktur Olahraga City. Apakah dengan begitu sudah cukup untuk menyebut Ole Romenyi sebagai penyerang hebat?